Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf ya, hari ini saya mungkin tidak bisa ketemu langsung di kelas ya. Jadi lewat rekaman Zoom aja. Karena tadinya niatnya mau Zoom, cuma karena lokasi saya harus pergi agak jauh dan mungkin khawatir sinyalnya agak-agak lemah gitu ya, sehingga Zoom kita tidak lancar nantinya. Dan kalau macet juga mungkin saya belum bisa mulai nge-Zoom gitu ya untuk kelas yang pertama. Jadi mohon maaf, saya akan memberikan materinya hanya lewat rekaman aja gitu ya. Harap disimak sampai habis ya, karena nanti di akhir saya akan umumkan untuk tugas paper yang harus teman-teman kerjakan sebagai nilai UAS. Sesuai dengan sepakatan kita di kelas ya, saya pernah nanya maunya makalah lagi kah UASnya atau hanya bergantung dari UAS yang teman-teman kerjakan di kelas gitu ya. Jadi sesuai kesepakatan kita, jadi UASnya melalui paper lagi. Nanti di akhir saya akan umumkan tugasnya seperti apa. Ya. Oke, hari ini itu kita masuk ke materi mengenai pengembangan karakter dalam hal bela negara. Ya, pekan lalu ya dan pekan sebelumnya kita udah sedikit ngomongin tentang korupsi, ya. Eh, dan teman-teman juga udah ngelakuin simulasi, ternyata dari games yang dilakukan mungkin kita harus juga terus ya membangun karakter kita dan perilaku kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang kepleset nih dalam perilaku-perilaku yang akan merugikan banyak orang. Ya, eh, ini juga adalah bagian dari bagaimana kemudian teman-teman setelah kita belajar nih, bagaimana kemudian kita memahami diri sendiri, lalu tentang potensi-potensi yang kita miliki, kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan kita, lalu mengarahkan kelebihan-kelebihan kita tadi untuk hidup dengan lebih baik, lalu kemudian mencapai kesuksesan kita secara pribadi, maka yang harus kita lakukan berikutnya juga adalah membuat potensi-potensi kita yang potensi-potensi yang kita miliki tadi gitu ya atau kebaikan-kebaikan diri kita itu kemudian menyebar luas dan membantu banyak orang ya harapannya demikian gitu. Karena pernah nggak sih teman-teman misalnya habis ikutan sedekah nih ya atau misalkan sahur on the road atau bagi-bagi dan berbagilah acara berbagi ilmu kak atau berbagi dari segi harta makanan dan apapun yang teman-teman punya gitu ya. Eh, Biasanya setelah itu yang kita rasakan adalah ada kepuasan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri. Kenapa? Karena ternyata memang pada dasarnya mungkin Tuhan sudah menciptakan kita ya dengan potensi di mana pada saat kita berbuat kebaikan itu sebenarnya kita happy, gitu, ya. Cuma kadang-kadang gitu ya dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan ini kadang-kadang masih eh, keseliti gitu atau misalkan masih tertutup ini sama misalnya gitu persepsi-persepsi negatif kita tentang orang lain gitu. Ataupun misalnya emosi-emosi yang sedang kita alami di saat itu ya atau misalnya karena memang kita eh, ada lah di bagian diri kita ngerasa ngapain ya berbuat baik buat orang lain saya juga masih susah. Tapi sebenarnya pada saat kita berusaha mencoba mulai memberi, biasanya kita happy, senang, ya. Dan ternyata apapun yang kita lakukan, kebaikan itu ternyata akan balik ke diri kita sendiri. Baik di dunia yang sekarang ataupun di dunia nantinya gitu ya, setelah teman-teman nggak ada lagi di dunia yang ini. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin sekarang, aduh, kok ngomonginnya berat sih Bu? Ngomongin karakter bela negara. Simple aja gitu. Karena ini juga adalah bagian bagaimana kemudian kalau kemarin kita nggak korupsi, kita nggak berbuat yang merugikan orang lain, lalu kemudian salah satunya sekarang kita ngomongin soal kecintaan kita sama tanah air kita sendiri, ini adalah bagian bagaimana kemudian kita memanfaatkan perilaku positif kita, memanfaatkan kemampuan kita, memanfaatkan emosi-emosi kita yang sudah kita tangani dengan baik tadi untuk lebih bermanfaat buat orang banyak. Gitu, ya. Karena teman-teman eh, kita ditakdirkan nih sama Allah ya, sama Tuhan, untuk terlahir sebagai orang Indonesia. Lahirnya tuh di bumi yang ini, di belahan bumi bagian ini. Ya. Dan Tuhan tuh pada saat menentukan takdir kan nggak sembarangan. Acap cip-cup dalam kuncup, enggak ya, gitu. Tapi pasti karena ada apa ada alasan lain di balik itu. Dan ini adalah bagian dari tugas kita, kenapa kita diturunin ke bumi kan gitu.
Ya, kalau yang Muslim mungkin kita kenal istilah khalifatul fil ard ya, bagaimana kita harus memimpin bumi. Artinya apa? Ngejagain bumi, ngejagain alam. Tapi kalau kita jagain semuanya mungkin agak berat buat kita ya. Tapi kita dikasih tanggung jawab yang lebih kecil lagi nih. Jagain aja dulu tempat kita dilahirkan. Gitu. Ya. Walaupun kita tetap berbuat kebaikan ya terhadap negara-negara lain, kita tetap memperhatikan lingkungan supaya nggak makin rusak gitu. Tapi dimulai dari lingkungan terkecil yaitu diri kita sendiri, keluarga kita, lalu kemudian bumi sekitar kita menapak nih. Dan itu adalah bagian dari bagaimana kita menjalankan tugas dari Tuhan. Ya. Sama deh kalau misalnya teman-teman ngerjain tugas nih dari dosen. Gitu. Semuanya dikerjakan dengan baik, kan penilaiannya baik. Dan teman-teman nggak punya masalah di kelas, gitu ya. Nggak akan tuh yang namanya dimarahin dosen dan lain sebagainya, atau dikasih hukuman, nggak kan, gitu. Apalagi sama Tuhan, gitu. Kita kasih tugas, masa kita nggak ngerjain? Sementara seluruh yang kita punya nih, mulai dari otak, kecerdasannya, lalu kemudian wajah kita, kalau ada yang ngerasa cantik dan ganteng gitu ya, eh, bahkan nggak ganteng, nggak cantik sekalipun menurut teman-teman, itu tetap pemberian Tuhan kan. Teman-teman bisa melihat dengan jelas dengan mata yang masih bisa melihat gitu, bisa merasakan penciuman kita masih ngerasain ya, atau ngerasain lagi, nyium bau-bau makanan yang enak, itu kan nikmat. Saya bisa ngomong kayak gini, terus teman-teman bisa ngobrol gitu, bisa jalan, bisa ngelakuin segala sesuatu. Artinya apapun yang kita punya, teman-teman, itu pemberian dari Tuhan. Masa iya kita dapat tugas cuma suruh ngejagain bumi kita doang nih, yang sempit ini loh, tempat kamu lahir aja dulu gitu. Masa kita bilang sama Tuhan nggak mau ah capek gitu ya. Sementara kita kalau ditanya mau nggak dikasih hukuman, ditarik nikmatnya satu persatu, nikmat harta kah, sehat kah, dan lain sebagainya. Kita pasti nggak mau. Pasti kita doa, ya Allah minta kesehatan, minta saya jangan sampai sakit yang berat, yang susah, jangan sampai saya nggak ada rezekinya gitu. Kita minta terus. Maka timbal balik dari itu harusnya kita juga menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan baik. Termasuk salah satunya adalah dengan menjaga apa yang sudah Tuhan titipkan sama kita. Jadi kalau misalkan lagi mikir bahwa ngapain sih harus jadi orang baik, ngapain sih harus ngebelain negara, ngapain sih harus cinta tanah air gitu. Simpelnya adalah karena itu adalah bagian dari rasa syukur kita sama Tuhan yang sudah menciptakan kita di dunia ini. Kita dititipin. Tanah air Indonesia ini dititipin ke kita. Bukan presiden yang nitip, bukan. Bukan nenek moyang. Kalau kita selalu bilang nenek moyangku gitu ya, para leluhur kita enggak. Mereka pun adalah orang-orang yang sudah berhasil melewati masa hidupnya dengan menjaga, menjalankan titipan itu, yang kemudian diwariskan ke kita. Jadi kita bukan cuma sekedar berterima kasih sama nenek moyang kita, tapi kita berterima kasih sama yang menciptakan bumi ini dan seisinya, termasuk kita yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi makanya pada saat membicarakan tentang, bela tanah air, cinta tanah air, gitu ya, dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari sesuatu yang jangan dianggap berat ataupun jangan dianggap sebagai sesuatu yang serius banget sih, enggak, bukan kayak gitu. Tapi ini adalah bagian dari kita menjalankan hidup sehari-hari sebagai seorang hamba yang bersyukur. Ya. Dari banyak penelitian, orang-orang yang bersyukur itu hatinya lebih lapang, teman-teman. Pada saat menerima kesulitan, dia akan lebih kuat. Resiliensinya atau daya tahannya lebih tinggi. Gitu. Dan terutama juga orang-orang yang sudah menjalani kehidupannya dengan baik, dengan pemikiran yang positif, emosi yang positif, perilaku yang positif. Dari banyak penelitian, kita akan lebih bahagia. Jadi kita sudah tahu nih secara uh, ajaran agama misalnya, atau ajaran dari masyarakat juga, budaya kita gitu ya, kita sudah tahu bahwa itu akan bikin kita happy. Dan dari penelitian pun begitu. Ya. Jadi kita itu banyak berbuat gitu ya, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan hal yang positif, itu pada akhirnya kita juga kok yang bahagia. Ya. Kita bisa aja bilang, saya nggak peduli, saya nggak mau mikir yang berat-berat, saya nggak mau capek, saya nggak mau ribet hidup saya. Dan at the end gitu akan ada titik-titik di mana teman-teman ngerasa terasing dan mungkin ngerasa kok I'm not happy ya, saya nggak bahagia ya.
Karena terus-menerus berpikir dan cuma ngurusin diri sendiri aja, itu malah bikin kita capek. Tapi pada saat kita punya banyak hal-hal besar yang jadi impian kita, dan impian-impian itu melibatkan kebaikan-kebaikan yang ingin kita berikan buat orang lain, kita jadi punya energi yang lebih. Kita punya kebahagiaan yang lebih. Apalagi kalau lillahi ta'ala ya, artinya teman-teman ngelakuin sesuatunya, ya buat buat Tuhan aja deh, kita bukan karena penilaian orang lain kok, atau bukan pengen dibilang ini dan itu, atau pencitraan gitu. Ya buat Tuhan aja, karena saya hamba Tuhan. Saya yakin semua yang ada di sini beragama ya. Gitu. Kita akan happy dengan itu. Jadi nggak ada tuh istilah, aduh saya bingung butuh pegangan. Kalau kita terus hari-hari kita tuh penuh dengan berbagi kebahagiaan, berbagi hal-hal yang bermanfaat, berbagi semangat dan lain sebagainya, kita nggak bingung ngejalanin hidup. Karena kita akan selalu nemuin hal-hal yang baru buat dikerjain, tantangan-tantangan baru, kebahagiaan-kebahagiaan yang baru. Ya, jadi lain kali mungkin kalau di kelas PKN kita gitu keluarga negaraan ya, atau di Pancasila teman-teman denger nih tentang bela negara dan lain sebagainya. Mungkin ini yang kadang-kadang lupa disampaikan, bahwa kenapa sih kita harus menjalani itu, bukan karena cuma karena UUD 45 dan Pancasila, enggak, tapi karena teman-teman masih pengen jadi uh, manusia yang penuh rasa syukur kan ya, gitu. Makanya itu perlu dilakukan, gitu. Ya. Jadi kemarin kita udah ngejalanin games ya, tapi itu adalah bagian teman-teman. Salah satu perilaku bagaimana kita mencintai tanah air adalah jangan melakukan hal-hal yang kemudian akan merugikan orang banyak. Jangan ngambil hak orang lain. Karena kita sendiri pun kalau mengalami itu, kita yang dizolimin, kita marah, kita nggak happy, kita nggak bahagia. Dan bahkan mungkin kita akan melakukan ya doa-doa gitu ya. Kita akan memanjatkan doa-doa pada Tuhan untuk memberikan ketidakbaikan-ketidakbaikan pada orang yang menzolimi kita. Benar nggak? Dan doa orang yang terzolimi itu langsung nyampe. Jadi pikirkan baik-baik bagaimana kalau kita yang melakukan keburukan, lalu orang yang merasa terzolimi oleh kita memanjatkan doa-doa yang langsung sampai ke langit. Ya, kita bisa lihat ya contoh-contoh koruptor yang ada gitu, mulai banyak kasus kan ya sekarang ketahuan, anaknya juga berantakan hidupnya gitu ya. Kehidupannya mungkin tidak baik-baik saja. Orang yang hidupnya baik-baik aja teman-teman, pada saat dia sudah punya harta, artinya cukup untuk dia menjalani hidup dengan baik, bahkan mungkin dengan sedikit kemewahan ya, dia akan fine-fine aja dan cukup. Tapi kenapa sih nyari lagi, korupsi lagi, nyari yang lebih besar lagi, dan lebih besar lagi gitu ya harta? Alasannya simple, because they're not happy with their life. Gitu. Mereka tuh nggak bahagia sama hidup mereka sendiri. Nggak ada cukupnya. Dan rasa rakus dan ketidakcukupan itu berawalnya dari perilaku-perilaku sendiri. Ya. Bagaimana kemudian mempersepsikan hidup ini uh, dengan kebahagiaan yang sempit hanya sekedar harta gitu ya, tahta wanita gitu misalnya. Nggak ada habisnya dan nggak happy terus. Ya. Jadi justru kesian kan ya, gitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang nggak bahagia, serakah dan makin serakah dan makin nggak bahagia. Gitu. Ya. Percuma punya harta banyak tapi hatinya nggak lapang, nggak bahagia kan? Gitu. Emang kita nyari apa sih dengan harta itu? Gitu. Yang kita cari kan kebahagiaan sebenarnya. Bisa senyum setiap saat, hatinya lapang, pemikirannya jernih gitu. Bisa ketawa bareng dan lain sebagainya.